Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
pagi Kak Cindy. Loh, kok mukanya masih murung Kak? Masih marah gara-gara yang kemarin itu? Gimana sih Kak ceritanya? Iya Kak Iren, gimana aku nggak marah banget coba? Kan ceritanya nih, aku lagi ada tugas kelompok di kelasku. Nah, aku sekelompok nih sama temanku satu orang. Kita sudah janjian untuk mengerjakan tugas itu bersama-sama. Tapi pada waktu itu nggak tahu kenapa ternyata dia nggak bisa mengerjakan. Dan akhirnya aku mengerjakan sendiri dengan sebisaku. Dan aku kumpulkan atas nama kita berdua Kak. Oh, lah kan yang dilakukan Kak Cindy udah baik Kak lah. Terus kenapa Kak Cindy marah? Kak Cindy gak ikhlas ya untuk mengerjakan tugas itu? Bukan gitu Kak Iren ceritanya. Ceritaku belum selesai nih. Aku lanjutin ya. Maaf Kak, lanjutin deh. Jadi gini Kak, setelah tugasnya aku kumpulkan atas nama kita berdua nih Kak ya. Nah, kan tugas kita dinilai sama bu guru. Nah saat itulah aku marah banget sama temanku. Ya masa iya Kak? Kan aku sudah kerjakan tugasnya sendirian dengan sebaik mungkin. Terus ibu guru tanya, kok ada tugas yang kurang, ada bagian yang kurang. Nah temanku yang gak ikut mengerjakan ini bilang dan menyalahkan aku di depan ibu guru. Gimana aku gak marah Kak? Sudah dia gak ikut mengerjakan tugas, aku ikutkan namanya, malah aku yang disalah-salahin. Kan aku sudah menolong dia, bete aku Kak. Gitu toh Kak ceritanya. Marah aku sama dia. Ini, halo. Halo. Kak Iren, Kak Cindy. Halo Kak Yasi, Kak Daud. Dari jauhan tadi aku lihat Kak Iren sama Kak Cindy kayak lagi ngobrol asik itu. Lagi ngobrolin apa sih Kak? Gini loh Kak Daud, Kak Yasi. Jadi Kak Cindy ini tadi lagi cerita soal temennya. Oh, yang soal tugas kemarin itu ya Kak Cindy. Loh, kok kayak sih tahu? Jadi gini Kak, kebetulan ada temanku yang sekelas sama Kak Cindy. Dan aku tahu ceritanya karena temanku itu cerita sama aku Kak. Jadi Kak Cindy sabar ya, emang gak enak sih difitnah atau disalahkan. Memang pasti rasanya kesel banget kan? Iya Kak Cindy, aku menyadari pasti Kak Cindy marah banget dan kecewa. Tetapi apakah itu baik buat Kak Cindy? Apalagi kita mau bersama-sama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Kalau hati Kak Cindy masih marah begini, masa bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Kak? Betul Kak Cindy, gak ada untungnya kita menyimpan kesalahan orang lain. Karena kalau kita nggak sadar, iblis bisa mencuri sukacita Kak Cindy, dan Kak Cindy bisa kehilangan damai sejahtera dong. Terus Kak, apa dong yang harus aku lakukan? Nah, gak ada cara yang lain Kak selain mengampuni. Kalau ada yang mengecewakan Kak Cindy, tentu bikin Kak Cindy sedih. Kemudian kalau menyimpan kemarahan, ya yang rugi double. Kak Cindy nih pastinya yang rugi. Karena apa? Hilang sukacita, hilang damai sejahtera, dan pastinya gak bisa memuji Tuhan, bukan? Betul juga ya Kak ya. Dari kemarin hatiku marah dan aku gak bisa semangat dan gak bisa bersukacita. Nah, terus sekarang nih enaknya gimana? Ini kita jadi ajak teman-teman memuji Tuhan nggak? Ya jadilah Kak Daud. Gimana Kak Cindy, sudah siap untuk kita memuji Tuhan? Iya deh Kak Iren, kalau gitu aku mau deh. Aku gak mau lagi menyimpan kemarahan dan menjadi kehilangan sukacitaku untuk memuji Tuhan. Mantap Kak Cindy. Hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian kita, termasuk mengatasi masalah Kak Cindy tadi. Iya Kak. Kalau gitu hari ini aku yang pimpin doa ya Kak ya. Aku juga mau minta ampun sama Tuhan terlebih dahulu. Mantap Kak Cindy. Nah adik-adik di rumah udah disiapkan kan hatinya untuk kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa, tapi sebelumnya adik-adik ambil sikap doa yang baik dan kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah online Sunday Fun Day, Tuhan
Secara khusus hari ini Kak Cindy minta ampun kalau Kak Cindy masih menyimpan kemarahan terhadap teman Kak Cindy yang sudah memfitnah dan menjelek-jelekan Kak Cindy. Tapi hari ini juga Kak Cindy minta Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati Kak Cindy, karena Kak Cindy mau membuang jauh-jauh kemarahan itu, mau membuang segala hal yang buruk di hati Kak Cindy, dan Kak Cindy minta supaya Tuhan menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Kak Cindy juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah semuanya. Siapkan hati kami Tuhan, karena kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, aku sudah lega banget Kak. Aku sudah semangat lagi untuk bersama-sama dengan adik-adik semuanya memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama, pastinya dalam Sunday Funday. Everyday sing and shout for Jesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya akan menyampaikan ayat hafalan pada hari ini. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Efesus 5 ayat 16. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bye-bye. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terima kasih. Gimana Kak Cindy perasaannya sekarang? Iya Kak Iren, ternyata bener. Hati itu jadi lega kalau kita sudah mengampuni. Dan tadi waktu kita nyanyi bahwa Tuhan yang memberikan kita sukacita, hatiku jadi seneng Kak. Wah, puji Tuhan ya Kak Cindy. Nah kakak-kakak, hari ini kan kita temanya tentang puji-pujian. Kakak-kakak punya nggak lagu favorit di Sunday Funday?
Ya memang semua pujian yang kita naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi pasti punya dong lagu favorit? Aku dulu Kak. Boleh. Kalau aku tuh seneng banget Kak kalau nyanyi lagu Penuh Harapan. Punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjadi hidupku, asalmu tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Karena lagu ini mengingatkanku untuk tidak khawatir akan masa depanku Kak. Di situasi yang berubah-ubah dan akan masa depan yang gak kelihatan, Tuhan menguatkanku bahwa masa depanku pasti penuh harapan asalkan aku tetap setia mengerjakan kebenaran Tuhan. Mantap Kak Iren. Kalau Kak Cindy gimana? Kalau aku, lagu yang superhero itu Kak, yang judulnya Yesus Jagoan Kita. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Karena sekalipun dunia melihat ada begitu banyak orang-orang hebat ataupun superhero, tapi ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan ini punya Yesus yang jauh lebih hebat daripada semua superhero yang ada di dunia ini. Yesuslah jagoan kita yang sesungguhnya, yang bisa memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Wah, kalau aku kayak sih lagu Hari Penciptaan. Bulan bintang, hari kelima, menciptakan binatang. Hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidupku aman dalam. Karena mengingatkanku pada isi bumi yang waktu itu lagi sepi dan kosong. Lalu Tuhan menciptakan berbagai bentuk dan rupa untuk mengisi bumi ini, dan terjadilah kehidupan yang ramai gitu kan Kak. Sama seperti saat pandemi yang kita rasakan kemarin, banyak pembatasan dan perubahan yang ada. Dan aku percaya Tuhan bisa memulihkan bumi ini menjadi yang lebih baik lagi Kak. Aku juga punya nih Kak pujian yang paling aku suka untuk aku nyanyikan kepada Tuhan, yaitu Di Rumah Aja. Engkau baik, sungguh baik, selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Ingat tahu ya Kak lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar menyatakan penyertaan Tuhan selama kita ada di masa pandemi ini. Semua aktivitas terbatas, bahkan ibadah sekolah minggu juga harus dari rumah. Jadi dimanapun kita berada dan apapun kondisinya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Wah, keren-keren nih Kak. Dan adik-adik, di hari ini kita akan belajar tentang kuasa puji-pujian. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita percaya bahwa ada kuasa dari setiap pujian yang keluar dari mulut kita. Pujian kepada Tuhan akan mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan nih, dalam Alkitab ada kitab yang isinya tentang puji-pujian. Ada yang tahu? Ya, jelas kitab Mazmur Kak. Selain itu Kak, puji-pujian bisa membuat hati kita juga bersuka cita dan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Betul Kak Daud. Karena itulah kita menaikkan pujian kepada Tuhan harus kita naikkan setiap saat. Bahkan dalam keadaan susah pun kita percaya bahwa puji-pujian kepada Allah bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melakukan mujizatnya melalui puji-pujian. Betul
Betul banget Kak, aku setuju. Dalam keadaan sedih ataupun susah, hati kita jangan sampai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan aku sering dengar ibuku, dan aku juga diajari untuk memuji Tuhan dalam semua keadaan dan situasi. Dari tadi aku nginget-nginget nih Kak. Di Alkitab ada kisah tentang seorang yang dipenjara dan dia tetap memuji Tuhan. Bahkan Tuhan membebaskan mereka. Siapa ya Kak? Kok aku lupa ya? Aku tahu Kak Iren, Paulus dan Silas kan? Di kota Filipi, Paulus dan Silas memuji Tuhan ketika mereka di penjara. Tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tentunya harus dengan sukacita dan semangat ya. Ayo adik-adik, kita berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan pujian Yesus Jagoanku. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahkan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Kakak, kisahnya bagaimana ya kok sampai Paulus dan Silas di penjara di Filipi? Memangnya mereka berbuat jahat ya atau bagaimana? Bukan Kak Daud. Ada seorang perempuan di kota Filipi yang memiliki roh tenung atau seperti dukun gitu ya Kak. Kemudian ia mencari murid Yesus. Namun dengan kuasa Tuhan yang lebih besar dari roh tenung, kedua murid Yesus itu yaitu Paulus dan Silas mengusir roh tenung yang ada dalam diri perempuan itu. Hal itu ternyata membuat banyak orang tidak suka dan mungkin mereka iri hati dengan kejadian itu. Kemudian mereka menghasut orang banyak untuk melaporkan Paulus kepada pemerintah Roma dan mengatakan bahwa Paulus dan Silas membuat keonaran dan kekacauan. Karena itulah kemudian Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada umumnya, orang yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa merasa bersalah akan merasa jengkel, kesal, marah, dan bercampur sedih. Jadi, apakah Paulus dan Silas marah? Bagaimana mereka menghadapi keadaan itu? Ternyata Paulus dan Silas tidak bersedih. Malah mereka tetap bergembira. Mereka tetap memuji Tuhan, sebab hati mereka dipenuhi oleh rasa syukur atas kasih Tuhan. Jadi, meskipun mereka di penjara, tetapi hati mereka tetap bersuka cita dan juga bersyukur. Mereka tidak menjadi murung, sedih, ataupun marah kepada Tuhan. Mereka juga tidak takut tinggal bersama orang-orang jahat di dalam penjara. Yang mereka lakukan ialah senantiasa bernyanyi memuji Tuhan. Pada suatu ketika, sementara mereka sedang bernyanyi memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Pintu penjara yang tadinya terkunci, rantainya terlepas, dan mereka pun bebas dari belenggu yang ada di tangan dan kaki mereka. Pintu-pintu penjara terbuka dan mereka bisa keluar. Peristiwa malam itu menggemparkan. Kepala penjara ketakutan kalau orang-orang tahanan melarikan diri. Kepala penjara takut dihukum sehingga ia hampir nekat mau bunuh diri. Untunglah Paulus dan Silas mencegahnya, sebab mereka sama sekali tidak berniat melarikan diri. Pengalaman ini membuat kepala penjara bertobat, bahkan seisi keluarga mereka dibaptiskan. Wah, sebuah kisah yang luar biasa ya Kak. Hari ini kita belajar bahwa ada kuasa dalam puji-pujian, seperti Rasul Paulus dan Silas. Meskipun mereka di penjara, tetapi hati mereka tetap bersuka cita dan bersyukur. Mereka tidak murung, sedih, ataupun marah kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka malah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Paulus dan Silas sangat bersuka cita, dan bahkan kepala penjara dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Jumlah orang percaya dan diselamatkan menjadi semakin bertambah. Mereka makin suka menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun mereka di penjara, bukan karena kesalahan mereka. Sama seperti aku tadi ya Kak ya, walaupun aku sedih karena difitnah, seharusnya aku tidak kehilangan sukacita dan seharusnya aku tetap memuji Tuhan. Ya Kak Cindy, betul banget. Kita belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka yakin kemanapun dan di dalam keadaan apapun Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan. Karena itu mereka patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa memuji Tuhan, karena Ia selalu setia menolong kita. Karena itu, kalau lagi sedih, lagi sendirian, lagi sakit, jangan lupa menyanyi memuji Tuhan. Pasti Tuhan mendengar pujian adik-adik dan segera menolong. Pujilah Tuhan dalam segala keadaan.
Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mari kita meneladani Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara tetapi tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Mereka menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu dengan tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi. Padahal bukan hanya pintu-pintu penjara yang terkunci, tetapi kaki mereka juga dipasung. Iman Paulus dan Silas membuat mereka mampu bersukacita dan bersyukur dalam keadaan sulit. Paulus dan Silas percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam,
sehingga mereka mampu bernyanyi. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Adik-adik juga harus belajar percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, Ia akan bertindak membuka jalan tepat pada waktunya. Adik-adik, Paulus dan Silas selalu memuji Tuhan. Sewaktu gembira memuji Tuhan, sewaktu sedih memuji Tuhan. Ayo, kita seperti Paulus dan Silas yang selalu memuji Tuhan. Paulus dan Silas tidak dapat meminta pertolongan manusia. Mereka hanya dapat berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Iman mereka membuktikan Tuhan menolong murid-muridnya sehingga kesaksian mereka akan kuasa Tuhan menjadi nyata. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Selain itu, Paulus dan Silas menunjukkan sikap rendah hati. Mereka mengakui bahwa bukan mereka yang berkuasa, tetapi Tuhan. Melalui kisah ini, Paulus mengajak kita untuk bersukacita dan memuji Tuhan sekalipun dalam penderitaan dan juga kesulitan. Mereka memuji Tuhan bukan karena mereka sedang senang-senang. Namun, pujian mereka lahir dari kesakitan dan penderitaan yang mereka alami selama di dalam penjara. Kakak percaya, inilah hati yang menyembah Tuhan, sehingga mereka bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan dalam puji-pujian, mereka mengalami kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib. Karena ada kuasa di dalam pujian yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, ingatlah untuk selalu memuji Tuhan. Sewaktu gembira memuji Tuhan, bahkan sewaktu sedih memuji Tuhan. Yang kedua, pujian yang dinaikkan kepada Allah harus dengan ketulusan hati untuk memuliakan namanya. Yang ketiga, ada kuasa di dalam pujian. Tuhan berkarya dengan mukjizatnya melalui pujian yang dinyanyikan oleh anak-anaknya. Dan yang keempat, pujian kepada Tuhan akan mengarahkan hati kita untuk tetap memuliakan Tuhan dan menjaga hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Sekarang waktunya untuk ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji Tuhan, adik-adik, kalau gitu sekarang waktunya kita untuk beraktivitas ya. Yuk langsung aja kita lihat video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Fahim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Fun Day. Gimana? Di minggu ini sudah siap untuk beraktivitas? Langsung aja yuk kita mau siapin alat dan bahannya. Yang pertama, seperti biasa kita mau siapin kertas lipat. Kemudian ada pewarna dan yang terakhir ada lem. Oke, kita cuma butuh 3 bahan itu aja. Udah siap adik-adik semua alat dan bahannya? Kalau udah siap, langsung kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, adik-adik perlu ambil kertas lipat, bebas mau ambil apa, warna apa aja. Di sini kakak ambil 2 warna, ada warna pink dan warna hijau. Nah, kemudian kita mau lipat kertasnya yang warna pink menjadi 2 ke arah diagonal. Jadi kayak kita mau bentuk segitiga. Jadi kita mau lipat ke arah diagonalnya, jadi segitiga yang seperti ini. Nah, kalau sudah kita lipat jadi 2 seperti ini adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita mau lipat ujung-ujungnya, kedua ujung yang sisi kiri dan sisi kanannya, kita mau lipat menjadi 3 bagian. Oke, seperti yang kakak contohin ini. Usahakan untuk ukurannya bisa sama adik-adik untuk ukuran kiri dan kanannya. Nah, kalau udah kita lipat seperti ini adik-adik dengan ukuran yang sama, kemudian ujung runcingnya kita mau lipat ke arah diagonalnya. Nah, ujung yang lancing kita mau lipat ke arah bagian atas, jadi ke arah diagonal. Nah, sisi kiri dan sisi kanannya kita lakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah kita lipat ke arah atas, kemudian kita mau lipat ke arah bawah, dan kita lipat lagi sedikit ke arah tengahnya. Jadi pertama kita lipat diagonal, terus kita lipat ke atas, kita lipat ke bawah, dan kita lipat ke arah tengah. Oke, seperti yang kakak contohkan ini, dan kita akan lakukan untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Kalau sudah kita lipat sisi dan kiri kanannya sudah selesai, kita lipat semua, kemudian lipatannya mau kita buka adik-adik. Oke, nah ketika kita buka lipatannya kita akan menemukan banyak garis bantu. Nah,
untuk di ujung yang kakak tunjuk itu kita mau lipat ke arah bagian, kalau ada dicermati itu ada bagian titik tengahnya. Nah, kita mau lipat ke arah titik tengah situ. Bagian yang ujung kita lipat ke arah titik bantu yang di tengah. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai adik-adik, kita mau lipat ujung-ujungnya sesuai dengan garis bantu yang ada, sesuai yang kakak contohin ini ya adik-adik. Semoga adik-adik nggak bingung. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, nah baru kita masukkan ke dalam seperti yang kakak contohkan ini. Nah, kalau adik-adik pernah ingat, beberapa waktu yang lalu kita pernah nih bikin kreativitas yang bentuknya menyerupai bibir. Jadi kita bikin origami yang bentuknya bibir. Nah, kali ini kita juga bikin hal yang kayak gitu adik-adik. Oke, jadi kalau udah kita lipat seperti yang kakak contohkan ini, pelan-pelan ya. Nah, jadi kita lipat ke bagian dalamnya adik-adik. Nah, kalau bentuknya udah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mau lipat bagian atas ke arah bawah, pas di tengah-tengahnya. Nah, kayak gini. Kemudian ujung yang runcing di bagian bawah kita mau lipat ke arah tengah. Oke, selanjutnya kita akan lipat lagi ke arah atas. Nah, oke, jadi seperti ini dan kita akan lakukan di sisi yang lainnya juga adik-adik. Kita lipat ke arah bawah, kemudian ujung lancingnya atau ujung yang lancip akan kita lipat ke arah tengahnya. Kemudian baru deh kita lipat ke arah atas. Oke adik-adik. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, bentuknya akan jadi seperti bibir adik-adik. Tuh, oke, bentuknya akan jadi seperti bibir. Nah, adik-adik bisa melem atau melekatkan di bagian yang kita lipat itu supaya tidak terbuka-buka. Kita mau kasih lem adik-adik di sisi kiri dan sisi kanannya supaya tidak lepas-lepas. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita mau siapkan satu lagi kertas lipat bebas warna apa. Di sini kakak siapin warna hijau dan kita mau lipat menjadi dua bagian ke arah panjangnya. Oke, kita mau lipat jadi dua bagian. Kemudian adik-adik, kita mau menempelkan origami bibirnya pas di lipatannya. Jadi lipatan ketemu dengan lipatan. Kita kasih lem hanya di ujungnya aja. Kemudian kita tempelkan. Nah, akhirnya ketika dibuka jadinya akan seperti ini adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bagian yang paling bawah kita mau tuliskan nih satu lagu yang adik-adik suka. Dan alasannya kenapa adik-adik suka dengan lagu sekolah minggu itu. Kayak contohnya di sini kakak tuliskan bahwa kakak suka dengan lagu yang judulnya Penuh Harapan. Nah, kakak tuliskan tuh di bagian bawahnya. Kenapa kakak suka dengan judul lagu yang Penuh Harapan? Karena Tuhan selalu mengingatkan kakak untuk tidak khawatir akan masa depan kakak. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa masa depanku akan penuh dengan harapan, asalkan kakak hidup benar di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, kemudian di bagian atasnya adik-adik bisa tuliskan tema Sunday Fun Day kita di pagi hari ini, yaitu kuasa puji-pujian. Selamat beraktivitas ya, selamat mencoba dan adik-adik pasti bisa. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Fun Day minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Gimana adik-adik, aktivitas minggu ini seru kan? Jangan lupa ya, dikerjakan aktivitasnya nanti kalau setelah Sandi Fandi selesai. Kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Terima kasih ya buat adik-adik yang selalu setia dan terus semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu kalian. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu setia mendengarkan renungan yang setiap hari sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir, minggu depan kita jumpa lagi di Sandi Fandi jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Juga untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite di gereja jam 6 pagi. Oke adik-adik, kita akan tutup Sandi Fandi hari ini dengan berdoa. Adik-adik semuanya ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat puji-pujian seperti kata firman Tuhan yang sudah kami dengar, ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengajarkan kami melalui contoh Bapak Paulus dan Silas, dalam keadaan apapun kami ingin memuji Tuhan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, susah, atau apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya kami ingin melakukannya, kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya lewat kuasa puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, ada pertolongan di balik semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan materaikan dan ingatkan terus buat setiap adik-adik yang ada di rumah, dengan yang setia sudah beribadah bersama-sama melalui Sandi Fandi, kiranya iman adik-adik terus semakin dikuatkan setiap harinya melalui ibadah Sandi Fandi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akhiri Sandi Fandi ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Sandi Fandi minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dia hebat, ada Spider-Man.